Saudaraku sekalian, kalau ada satu kata yang sering disebut-sebut oleh orang-orang beragama, selain kata Tuhan adalah kata bertobat. Tahukah saudara apa yang dimaksud dengan bertobat menurut Injil? Menurut perjanjian baru, menurut Tuhan Yesus Kristus. Bertobat dari perbuatan yang salah dan bertobat dari cara hidup yang salah itu berbeda. Bertobat dari perbuatan yang salah dan bertobat dari cara hidup yang salah itu berbeda. Perbuatan yang salah bisa menunjuk satu atau beberapa perbuatan yang dinilai melanggar hukum, melanggar norma atau tatanan. Tetapi cara hidup yang salah itu menunjuk seluruh cara memandang hidup. Filosofi yang tidak sesuai dengan Injil. Tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Jadi pertobatan dari cara hidup yang salah ini menyangkut pola berpikir dan sikap hati. Inilah pertobatan yang sejati, saudara. Pertobatan yang sejati terfokus pada perubahan pola berpikir dan sikap hati. Dalam bahasa Yunani untuk kata bertobat ini adalah metanoia, yang artinya perubahan pikiran. Untuk perjanjian lama dalam bahasa Ibrani, untuk kata bertobat itu syub, artinya berbalik. Selain ada kata lagi yang juga bisa berarti bertobat, yaitu nakam. Tetapi biasanya yang menonjol itu syub, berbalik. Dulu kalau saya berceramah atau berkhotbah atau mengajar di sekolah Alkitab dan menjelaskan mengenai pertobatan, asal-usul kata atau etimologi kata bertobat ini saya sebut. Tetapi tidak saya jelaskan secara rinci, karena memang waktu itu saya belum memahami seperti yang saya pahami hari ini. Syub itu berbalik. Tetapi dalam perjanjian baru kata bertobat itu metanoia, yang artinya perubahan pikiran. Syub berbalik. Kalau orang Israel berbalik atau bertobat kepada Tuhan, itu artinya mereka kembali kepada Taurat. Sesekali bangsa itu bertindak tidak setia kepada Yahweh. Mereka tidak melakukan hukum Taurat dan meninggalkan Yahweh dengan menyembah Allah-Allah asing. Menyembah dewa Dagon, Baal, Aserat, Asyera, Milkom, Asitoret, dan banyak dewa-dewa asing lainnya. Ketika Tuhan memanggil mereka untuk bertobat, nusyub, mereka kembali ke Taurat dan mereka kembali menyembah Yahweh. Itu bertobat. Bertobat menurut atau sesuai dengan kehidupan bangsa Israel. Pertobatan seperti ini juga ada di dalam kehidupan orang-orang beragama pada umumnya. Pertobatan seperti ini juga dimiliki oleh agama-agama pada umumnya. Saudaraku, dari penjudi kemudian tidak berjudi, mereka mengenal itu. Dari suka pergi ke tempat prostitusi, pelacuran, mereka berhenti. Itu bertobat. Dari seorang pembunuh masuk penjara, dilayani rohaniwan, bertobat. Syub, berbalik. Tetapi belum tentu mereka mengalami yang namanya metanoia. Walaupun tentu, saudaraku sekalian, perubahan kelakuan atau perbuatan itu juga bisa berdampak pada sikap hati dan pola berpikir. Tetapi tidak total, tidak menyeluruh atau tidak signifikan. Tetapi kalau perubahan pola berpikir, pasti seluruh perbuatannya berubah.
Kalau pikiran mengalami perubahan, maka perbuatannya pun pasti berubah. Tetapi kalau satu atau lebih perbuatan salah diubah, belum tentu pola berpikirnya berubah secara total atau menyeluruh. Saudaraku sekalian, bertobat dari perbuatan yang salah bisa dilakukan dalam tempo yang lebih cepat. Tetapi bertobat dari cara hidup yang salah tidak bisa dilakukan dalam tempo yang cepat. Bertobat dari perbuatan yang salah bisa dilakukan dengan cara menunjukkan perbuatan salahnya dan mengarahkan kepada perbuatan baik, perbuatan yang tidak melanggar hukum, perbuatan yang bermoral. Tetapi saudaraku sekalian, jika bertobat dari cara hidup yang salah, tidak cukup dengan menunjukkan perbuatan-perbuatan baik, tetapi harus mengajarkan kebenaran. Siapa Allah? Mengapa menciptakan langit dan bumi? Siapa manusia? Mengapa manusia diciptakan? Dan seterusnya. Ini tidak bisa dalam tempo waktu yang cepat. Saya khawatir, saudara, banyak orang merasa sudah bertobat, padahal belum bertobat. Sebab apa sulitnya, saudara, orang yang menyadari kesalahannya karena kesadaran etika, kesadaran moral yang dimiliki dari penjudi, dari hidup dalam perselingkuhan, ya, dari praktek pembunuhan, lalu jadi orang baik-baik. Sebab dengan melanggar moral ini bukan hanya bisa masuk neraka, di dunia pun akan menjadi sulit dan susah. Naluri etikanya, kesadaran moralnya bisa membuat dia kemudian mulai ke gereja. Kesadaran religius yang dimilikinya membuat ia bisa melangkah ke gereja. Ikuti liturgi, kebaktian. Bukan tidak mungkin juga mengambil bagian dalam pelayanan. Bahkan bukan tidak mungkin jadi pendeta. Tetapi apakah mindsetnya berubah dan sewarna dengan Injil? Itu masalahnya. Bukan bermaksud mau ngebluff atau bluffing. Bukan bermaksud mau hiperbola, mau berlebih-lebihan. Saudara, percaya apa yang saya katakan. Naluri, etis, kesadaran, moral bisa menggerakkan orang menjadi orang baik. Berjudi itu salah. Hidup dalam perzinahan memalukan. Dan praktek-praktek dosa yang lain bisa mencelakakan. Sehingga orang mulai beragama. Orang mulai berurusan dengan Tuhan. Orang mulai bergereja kalau dalam konteks orang Kristen. Tetapi apakah dia sungguh-sungguh mau belajar kebenaran? Tidak sedikit, saudara, pada waktu kebaktian kebangunan rohani ketika pendeta menyerukan seruan pertobatan. Orang maju ke depan bertobat. Coba ingat dosa-dosa yang kamu lakukan. Coba akui. Setelah itu katakan, aku menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, kalau saya tanya orang, saudara sudah menerima Yesus? Dia jawab, sudah. Kapan? Waktu KKR tanggal sekian tahun sekian. Apakah Yesus sudah merasa engkau menerima dia? Kalau seorang wanita berkata kepada pasangannya di depan pendeta, aku menerima engkau sebagai istri. Apakah perkataan 5 detik itu, 10 detik, 15 detik itu menjamin bahwa ia telah menerima pasangannya? Belum tentu. Tahun-tahun panjang kemudian membuktikan apakah sungguh dia menerima pasangannya secara proporsional atau secara benar. Nah, saudaraku sekalian, demikian pula. Ada orang-orang Kristen yang merasa sudah menerima Yesus, sudah bertobat. Oh, saya mengerti mereka bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan salah secara moral, secara hukum. Tetapi apakah mengalami perubahan cara hidup? Perubahan cara hidup yang menyangkut perubahan pola berpikir, sikap hati, dan seluruh filosofinya. Sebab anak Tuhan yang benar itu sungguh-sungguh mengalami apa yang disebut metanoia.
perubahan pikiran. Lalu terus mengalami pembaharuan pikiran, metamorfose. Roma 12 ayat yang kedua itu. Baru betul-betul menjadi paranoia. Nah, kata paranoia memang negatif. Konotasi atau tekanannya. Bila dalam lingkungan psikologi atau ilmu jiwa. Tetapi dalam kehidupan orang Kristen, paranoia itu baik. Sebab memang kita harus memiliki penyimpangan pikiran. Paranoia, penyimpangan pikiran. Pola berpikir duniawi kita itu dirubah lewat pembaharuan pikiran oleh firman sampai paranoia. Perubahan pikiran ini, saudaraku sekalian, akan mengakibatkan kelahiran baru. Dan sekarang saya memahami bahwa kelahiran baru itu misteri. Misteri, tidak seorang bisa mengaku saya sudah lahir baru. Kapan sudah lahir baru? Kalau dulu di sekolah Alkitab, mahasiswa yang baru masuk selalu ditanya, apakah Anda sudah lahir baru? Biasanya dijawab, sudah. Tahun berapa? Kapan? Ketika saya SMA kelas 3, Pak, ikut KKR di daerah, kemudian dilayani oleh hamba Tuhan ini atau hamba Tuhan itu, dan saya lahir baru. Dulu saya setuju, ini sudah lahir baru. Sekarang tidak. Lahir baru itu misteri. Kapan seseorang sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru? Tidak seorang pun tahu kecuali Tuhan. Dan pada akhirnya memang buah-buah pertobatan, buah-buah roh akan dialami, akan dimiliki seseorang yang menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh telah lahir baru. Buah-buah roh itu bukan saja menjadi orang baik. Kalau hanya menjadi orang baik, banyak orang-orang non-Kristen juga baik, bahkan kelihatan jauh lebih baik. Tapi buah-buah roh adalah kehidupan yang dikendalikan oleh rohnya. Bukan Roh Kudus loh, rohnya. Nismat Hayim. Roh dari Allah yang ditaruh dalam diri kita mengendalikan kehidupan oleh tuntunan Roh Kudus. Nah, yang satu ini saya mesti menjelaskan ulang nanti lain waktu. Tapi sekarang kita harus memfokuskan pada hal pertobatan ini, saudara. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31-32. Saya ingin menekankan bahwa pertobatan itu, maksud saya pertobatan yang sejati, yaitu berubah dari cara hidup yang salah, bertobat dari cara hidup yang salah, metanoia. Itu tidak bisa dilakukan dalam tempo yang cepat. Yohanes pasal 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, tetap meno, yang berarti continue, terus menerus, abide, dwelling, tetap tinggal, endure, bertahan, tetap, artinya terus menerus mempelajari firman. Firman yang benar loh. Sebab tidak semua orang berbicara di mimbar dengan membuka Alkitab pasti firman Tuhan. Belum tentu. Banyak ide-ide manusia yang tidak sinkron dengan Alkitab. Hanya karena mengambil ayat-ayat Alkitab lalu menafsirkan sedemikian rupa. Atau memungut ayat-ayat perjanjian lama tanpa melihat konteksnya. Itu tidak kebenaran untuk anak-anak Tuhan. Dan yang paling memperhatikan hari ini, saudara, nanti akan saya singgung. Sering pembicara di mimbar memposisikan orang Kristen seperti bangsa Israel. Padahal bangsa Israel dengan kita orang percaya sangat berbeda. Jauh berbeda, saudara. Sangat berbeda, jauh berbeda. Orang Israel itu fokusnya Kanaan duniawi. Kerinduannya adalah berlimpahnya susu dan madu. Tetapi orang percaya fokusnya adalah langit baru, bumi baru. Targetnya adalah sempurna seperti Bapa. Orang Israel tidak bisa mendengar ucapan kamu harus sempurna seperti Bapa di surga. Cari perkara yang di atas bukan di bumi. Pikirkan perkara yang di atas bukan yang di bumi. Tidak bisa. Tidak mampu. Ya, yang sangat menyedihkan, banyak orang memungut ayat-ayat perjanjian lama lalu mengenakan dalam kehidupan orang percaya.
Itu bukan kebenaran untuk umat pilihan perjanjian baru, saudara. Pengenalan akan orang tua. Pengenalan akan orang tua. Bagi dan menurut anak umur 3 tahun. Berbeda dengan pengenalan mengenai orang tua atau akan orang tua. Menurut dan bagi anak umur 30 tahun. Walaupun sama-sama orang tuanya sama. Bangsa Israel, orang percaya, beda levelnya. Platformnya beda, saudara. Nah, ini yang sering dilakukan. Ini kesalahan yang fatal, saudara. Allahnya sama. Tetapi pengenalan akan Allah menurut dan untuk orang Israel beda dengan pengenalan akan Allah menurut dan untuk orang percaya. Beda. Sekarang bayangkan kalau anak umur 3 tahun, saudara, ya. Biasa kan, ayo sini makan, buka mulutnya. Ayo, Coba anak umur 30 tahun digini. Ayo buka mulutnya, Sering kan ibu-ibu berkata begini kepada anaknya. Kamu udah gede begitu ke anak kecil. Tuh. Saya bisa ngerti maksud saya? Orang tidak bisa main pungut ayat perjanjian lama lalu dikenakan untuk orang Kristen. Kamu jadi kepala bukan ekor. Maksudnya apa sih? Kepala bagian, direktur, wali kota, bupati. Apakah semua orang Kristen jadi gubernur? Kalau dia jadi karyawan, kuli harian, apakah berarti salah hidupnya? Siapapun kamu dimanapun jadi terang dan garam. Mestinya sudah belajar doa Papa kami masih doa Yabes. Mengapa mesti doa Yabes? Nanti sudah akan bisa memahami lebih dalam kalau saya jelaskan ini. Kalau kamu tetap dalam firmanku, kamu tetap dwelling, endure, continue, meno, terus menerus. Terus kamu benar-benar adalah muridku. Kamu bisa berkembang. Murid itu bisa berkembang. Kamu bisa berubah. Kamu bisa bertumbuh. Terus? Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kamu akan knowing the truth. Mengenal kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, saudara. Di sini pertobatan dapat digambarkan bukan suatu titik. Tapi suatu garis panjang. Pertobatan merupakan pembaharuan pikiran. Karena kebenaran itu progresif. Bisa mendalam. Makin tinggi. Maka kita akan selalu merasa miskin di hadapan Tuhan. Orang Kristen benar itu sulit dan tidak bisa menjadi sombong. Walaupun suci dan benar bagaimanapun hidupnya. Ia akan merasa miskin di hadapan Tuhan. Sebab everyday Tuhan singkapkan. Tuhan memberikan insight, enlightenment. Memberikan pencerahan kebenaran-kebenaran. Sehingga dia selalu akan berkata, aku belum menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Mungkin aku lebih baik dari kemarin. Tetapi aku belum menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Saudaraku sekalian, dengan pengertian ini, saudara, saya harap mulai berubah. Ya, boleh jadi saudara sudah merasa bertobat, tapi belum. Kelakuan Anda tambah baik bisa, cara berpikir Anda belum berubah. Anda nggak bisa dikecap oleh Tuhan. Aku tidak kenal kamu, artinya aku tidak bisa menikmati kamu. Aku tidak ginosko. Bukan tidak oida. Oida, fullness of knowledge, mengerti dengan lengkap. Tetapi ginosko artinya bukannya to know, tapi to feel. Sejajar dengan kata yada, atau bersetubuh dalam bahasa Ibrani. Jangankan saudara, saya pun juga memiliki sense of crisis. Perasaan krisis. Apakah benar Tuhan menikmatiku dan puas dengan keadaanku? Jadi bukan tidak mungkin ya saudara, orang ke gereja ya, kadang-kadang malah moralnya juga sudah baik. Dorongan, sifat keagamaannya membuat ia membela gereja, membela pendeta, membela kekristenan. Tapi tidak mengakar dalam kebenaran. Orang-orang baik seperti ini
Dibidik oleh para rohaniwan menjadi majelisnya. Dibidik oleh rohaniwan menjadi aktivisnya. Bahkan kadang-kadang ya, setelah jadi aktivis malah nggak tekun baca Alkitab. Ketika jadi jemaat, bawa Alkitab, dicatetin khotbahnya. Begitu jadi aktivis, enggak. Malah ambles. Rusak. Saya ngomong ini bukan nggak ada faktanya, saudara. Ketika belum jadi aktivis itu duduk manis mendengar firman. Begitu jadi aktivis, malah nggak duduk manis. Udah rasa lulus sekali. Nah, ini konyol, saudara. Mengerikan. Nah, sekarang saya teruskan. Sekarang lebih rumit. Sekarang penjelasan saya menjadi lebih rumit. Saudara siap perhatikan. Ternyata dalam mengajarkan kebenaran, Tuhan Yesus hanya memberi landasan atau inti kebenaran itu. Landasan atau inti kebenaran itu. Atau saya menggunakan kalimat petunjuk awal. Petunjuk awal. Bapak Ibu renungkan ini karena mungkin saudara belum pernah mendengar ini, paparan ini. Kehidupan yang begitu luas. Masalah yang begitu kompleks. Dan kebenaran yang tidak terbatas. Bagaimana mungkin cukup tertulis dalam keempat Injil dan tertuang dalam lembar-lembar kertas yang terbatas ini? Bagaimana ajaran Tuhan Yesus yang tertulis dalam keempat Injil dan tertuang dalam beberapa lembar kertas dapat menampung secara lengkap seluruh kebenaran? Saudara mungkin berkata, kalau begitu Alkitab kurang, Pak. Enggak, Alkitab cukup. Tapi mengapa dikatakan sebagai petunjuk awal? Iya, petunjuk awal ini untuk kerangka berpikir yang lebih mudah saudara pahami nanti. Lalu kalau saya katakan landasan atau inti kebenaran, lebih tepat sebenarnya. Ingatkah saudara dengan pernyataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Banyak hal yang saya mau katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum bisa menerimanya. Jika Roh Kudus datang, turun, Dia akan mengajarkan segala kebenaran kepadamu. Jadi ketika Tuhan Yesus mengajar, ada banyak hal yang belum diajarkan. Dan Roh Kudus akan menuntun orang percaya untuk mengerti segala kebenaran. Nah, untuk membantu penjelasan ini, kita buka Yohanes 21 ayat yang ke-25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Ini kan lebay ini ya. Ini lebay bener gini. Ini apa sih? Mosok dunia tidak cukup menampung semua kitab yang menulis tentang apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Lebay. Dulu saya pikir ini mah berlebihan dah. Coba baca. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu. Jika semuanya harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi perpustakaan terbesar nggak bisa menampung. Maksudnya perpustakaan bukan 1, 2, 3 ruangan. Seluruh dunia ini dipenuhi buku, nggak cukup. Betul nggak? Betul kan maksudnya? Lah lebih bener. Nah, kebenaran itu tidak terbatas. Apalagi dengan sepertiga dari tebalnya buku ini, kitab Perjanjian Baru. Mana bisa menampung semua kebenaran. Hidup ini luas. Kehidupan ini luas. Masalah itu kompleks. Kebenaran itu tidak terbatas. Bagaimana ajaran Tuhan Yesus yang tertulis dalam keempat Injil dan tertuang dalam beberapa lembar kertas dapat menampung secara lengkap dan menyeluruh. Oleh sebab itu, tadi saya katakan semua yang diajarkan Tuhan Yesus itu petunjuk awal. Landasan inti dari kebenaran. Saudara kalau membaca kitab Lukas ya, isinya cerita.
Markus isinya cerita. Kalau Matius separuh cerita, separuh ucapan Tuhan Yesus. Kalau Yohanes betul 70%, 65% itu isinya pengajaran. Lalu apa yang bisa didapat dari 4 Injil yang ringkas itu? Tetapi itu hebatnya Tuhan Yesus. Hebatnya Tuhan semesta alam yang menulis Alkitab, yang oleh proses kanonisasi oleh bapak-bapak gereja kita, lalu memutuskan ini sumber kebenaran. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, dan beberapa tulisan rasul-rasul. Itu semua ternyata bisa menjadi landasan kebenaran. Sebab memuat inti kebenaran atau petunjuk awal. Nah, kalau landasan ini, inti kebenaran ini, petunjuk awal ini tidak dipahami, stop, selesai. Kalau pakai bahasa kasar, mampus sudah. Tidak akan bisa mengerti kebenaran sama sekali. Yang dibutuhkan ini 2 hal. Yang pertama, Roh Kudus yang memimpin. Ini nggak perlu kita persoalkan. Yohanes 14:17, Yohanes 15:26, Yohanes 16:8. Roh Kuduslah yang menuntun orang percaya mengenal kebenaran lengkap dan utuh. Oke, ini nggak usah saya persoalkan. Anda bisa membaca dalam Alkitab. Tapi yang kedua yang saya mau persoalkan, orang percaya untuk mengenal kebenaran itu harus memiliki kapasitas. Kapasitas. Di sini free will atau kehendak bebas manusia bermain dan menentukan. Matius pasal 7 ayat yang ke-6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ini rumus yang Tuhan buat. Barang yang kudus itu sesuatu yang mulia pasti. Jangan diberikan kepada anjing. Atau mutiaramu kepada babi. Saudara sekalian yang kekasih. Maksud pernyataan ini adalah bahwa yang patut menerima kebenaran adalah mereka yang bisa dan mau diajak menjadi manusia. Yang mau menjadi manusia. Manusia yang berkualitas seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Berkali-kali saya mengatakan bahwa keselamatan itu usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya. Keselamatan itu bukan terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga. Itu buah keselamatan. Keselamatan itu sendiri adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya. Dan manusia yang mau dijadikan manusia, ini bukan babi atau anjing. Tapi mari kita lihat konteksnya. Ayat 4 dan 6. 4, 5 dibaca. Dari ayat yang keempat. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ada balok di matamu, kamu tidak lihat selumbar di mata orang. Tuhan berbicara ini kepada orang-orang Yahudi, khususnya ke tokoh-tokoh agama. Ya, pemimpin buta menuntun orang buta jatuh. Balokmu disingkirkan dulu, baru kamu akan melihat. Saudara, mata itu pelita tubuh. Kalau matamu sudah tertutup oleh balok, kamu tidak bisa lihat. Matius pasal yang ke-6, ayat 22. Saya sudah katakan, saya bicara hal yang makin rumit. Saya mohon diperhatikan. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Terus? Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, mata itu pengertian. Mata kita ini pengertian, saudara. Jadi pengertian kita harus benar, supaya terang hidup kita. Mata kita ini pengertian.
Pengertiannya harus benar supaya kita selamat. Kenapa mata sampai bisa menjadi buta? Kenapa mata mesti ada balok? Ayat yang ke-19. Kita selalu lihat konteks, saudara. Bukan hanya comot 1 ayat, 2 ayat. Tapi tidak melihat konteksnya. Ini konteksnya. Baca. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Oke, sebelum dilanjutkan saya cepat bicara. Begini, saudara. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus itu landasan kebenaran. Inti kebenaran. Ini harus dikuasai, dipahami dulu. Kalau tadi saya gunakan kalimat lain, petunjuk awal. Roh Kudus akan menuntun kita kepada segala kebenaran. Tapi petunjuk awal ini, inti landasan kebenaran ini harus dikuasai. Tetapi untuk menguasai ini, tidak boleh ada balok di mata kita. Pengertian kita harus terbuka, harus tahu. Nah, bagaimana itu bisa terjadi, saudara? Kalau tadi kita membaca, mata pelita tubuh matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Kenapa sampai bisa gelap? Kenapa sampai bisa ada balok? Nah, ayat 19 tadi, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Pasti ini bukan kebetulan. Terus, baca. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Terus? Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Oke, saya langsung jelaskan. Orang yang mau jadi manusia seperti yang Tuhan kehendaki, ini tergantung free will tadi saya katakan. Kehendak bebas saudara harus bermain. Pertobatan sejati menuntut kesediaan individu. Dan di sini free will bermain. Orang harus punya 2 hal ini, saudara. Yang pertama, punya komitmen yang tegas. Mau sempurna seperti Bapa di surga. Sebab manusia yang diciptakan Tuhan itu manusia yang segambar dengan Allah. Katakan amin. Punya komitmen, aku mau sempurna seperti Bapa. Walaupun kita belum sempurna hari ini. Masih gampang tersinggung, masih gampang marah, masih menyimpan kepahitan dan praktek-praktek dosa lain. Kita membawa diri kita kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau sempurna. Jangan pudar komitmen ini. Ini bukan kesombongan. Aku mau sempurna. Aku mau hidup tidak bercacat, tidak bercelah. Itu yang pertama. Yang kedua, harus menerima bahwa hidup di dunia ini hanya persiapan untuk mewarisi kerajaan surga. Hati tidak boleh terikat dengan dunia ini. Dan ini yang paling jahat, saudara. Ke gereja, mau. Jadi orang baik, bisa. Jadi majelis, bisa. Aktivis, mau. Jadi pendeta, mau. Tetapi untuk asal dan makanan pakaian cukup, tidak bisa. Untuk tidak matre, tidak bisa. Ini masalahnya. Balok. Kebutaan karena percintaan dunia. Lukas 14:33. Makanya ada orang yang sampai mati tidak pernah bertobat, saudara. Oh, dulu dia penjudi, sekarang tidak berjudi. Dia sudah bertobat, Pak. Oh iya. Tapi bukan pertobatan seperti itu yang dimaksud oleh kitab Injil. Saudara tahu ketika Injil diberitakan, bertobatlah kamu, kerajaan surga sudah dekat. Anda pikir orang Yahudi itu jahat? Oh enggak. Mereka sedang giat-giatnya mempelajari Taurat. Ada banyak sinagog-sinagog. Anak-anak kecil pun diajari Talmud. Mereka harus jadi orang-orang yang berakhlak, bermoral. Syariat agamanya kuat. Lalu kenapa kalau dikatakan bertobatlah kamu? Dan sebelum seruan bertobat itu datang dari mulut Yesus, harus muncul dulu Yohanes Pembaptis. Mengatakan, aku mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Apanya yang dipersiapkan? Yang dipersiapkan itu cara berpikirnya. Ini mesti orang tahu. Yohanes Pembaptis itu anak imam, saudara. Tapi tidak hidup sebagai anak imam. Bukan hanya moderat, kontroversi. Dia di Padang.
Dia pakai jubah kulit, betul? Makan madu hutan. Nyentrik. Dia merusak tatanan. Dia membuat tatanan itu dirusak dulu. Sebab Yesus akan datang dan mengatakan pertobatan bukan soal moral, cara berpikirmu. Datanglah kerajaanmu. Pemerintahan Allah hadir, bukan pemerintahan hukum. Nih, sampai di sini saya mau jelaskan kepada saudara. Firman Tuhan menurut orang Israel dan firman Tuhan menurut orang Kristen itu beda. Ini Israel sebelum zaman anugerah ya. Menurut orang Israel yang namanya firman Allah itu adalah Taurat, perintah Tuhan, satu. Isinya ada undang-undang sipil, undang-undang ibadah, ada dekalog. Yang kedua, firman Allah menurut orang Israel adalah pernyataan-pernyataan Tuhan lewat nabi-nabi. Tapi kalau orang Kristen tidak. Firman Allah menurut orang Kristen adalah Injil. Iman datang dari pendengaran oleh bukan firman Allah, firman Kristus. Injil itu adalah apa yang diajarkan Tuhan Yesus, apa yang dilakukan Tuhan Yesus, ya. Kisah Rasul, ini firman Allah, dan tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita masing-masing itu firman Tuhan. Ini subjektif yang terakhir ini. Untuk seseorang tidak bisa dikenakan orang lain. Setiap orang harus mendengar suara Allah lewat Roh Kudus dalam dirinya. Yang panduannya kitab. Kalau nggak ada panduan suka-suka orang nanti. Ini beda. Ini beda, saudara. Oke, kita teruskan. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Iya, yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Tidak bisa berkembang. Tidak bisa berubah. Berubahnya cara berpikir. Kalau Yohanes Pembaptis berkata, siapkan jalan bagi Tuhan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Itu Yohanes Pembaptis ngomong. Tapi Tuhan Yesus juga pada awal pemberitaannya juga mengatakan, bertobatlah kamu, kerajaan Allah sudah dekat. Ini bukan sekedar soal moral, cara berpikirmu yang dirubah. Nah, di sini ada benturan, saudaraku. Kalau orang Yahudi bicara soal kerajaan itu berarti pemerintahan fisik, maka Yesus mau diangkat jadi raja lah. Ya, ketika mereka menyambut Yesus di Yerusalem, hosana, hosana, itu kan karena mereka mau menjadikan Yesus raja, raja duniawi. Yesus itu bukan raja, dia raja, tapi raja versi Tuhan, bukan raja versi orang Yahudi. Nah, ini soal versi, saudara. Bertobat juga harus versi Tuhan, bukan versi agama-agama pada umumnya. Versi Injil bukan versi Perjanjian Lama. Bukan syuk, tapi metanoia. Dan mungkin banyak di antara saudara belum lahir baru. Ini menakutkan, saudara. Orang yang lahir baru itu fokusnya ketika ke kerajaan surga. Di manalah hartamu, di situ hatimu berada. Makanya saya terus menstimulasi saudara. Sebagaimana ku datang sendiri, ku kan kembali sendiri lagi. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah namamu Tuhan. Tiada yang dapat ku genggam. Semuanya pasti ku lepaskan. Hanya Engkau Tuhan, kekasih abadi, menemani di jalan ini. Tak lama lagi ku kan memandang wajah-Mu, Tuhan Yesus, kerinduanku. Semeja bersama di pesta anak domba, dalam kemuliaan Bapa, keagungan Sang Raja di kerajaan-Mu. Anda tidak akan bisa mengerti firman Tuhan kalau tidak melepaskan tidak segala ikatan. Anda nggak akan bisa ngerti. Masuk Pak, percaya saudara.
Jadi kalau saya lihat hari ini ada banyak pembicara kalau kutip ayat Perjanjian Lama, kutip ini, kutip itu. Kacau benar. Sebab di pusaran kebenaran Injil, dia belum paham. Injil yang merupakan pusaran kebenaran, epicentrum kebenaran, landasan inti kebenaran, petunjuk awalnya belum dipahami. Bagaimana mau memahami Perjanjian Lama? Kalau orang memahami landasan inti kebenaran itu Injil, maka orang akan terbuka mengerti kenapa Allah menciptakan langit dan bumi. Siapa Allah, siapa manusia. Maka semua kebenaran yang ada dalam Alkitab terbuka. Kalau tidak, kacau, rusak semua. Mengerti saudara? Harus punya tekad, aku harus sempurna. Aku harus hidup tidak bercacat, tidak bercela. 1, 2. Aku hidup hanya mempersiapkan diri masuk langit baru dan bumi baru. Baru saudara bisa ngerti. Kalau anda bisa ngerti, saudaraku. Barang yang kudus bukan untuk anjing. Dan mutiara bukan untuk babi. Orang yang mau jadi manusia. Manusia yang dikehendaki oleh Allah. Amin. Itu maksudnya. Dan untuk itu harus ada pertaruhannya. Free will kita bermain. Yaitu aku mau sempurna. Aku mau tidak materialistis. Baru bisa. Kita membuka Lukas pasal 16 ayat 11. Saudara yang bisa mengerti atau mau mendengar hal ini juga orang-orang yang serius. Kalau saudara nggak serius juga udah nggak bisa. Anak-anak muda ya sulit mengerti. Tapi kalau mau merendah hati bisa mengerti. Coba, ayo. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Kalau soal harta kamu sudah tidak benar. Terus? Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu alitenon, kebenaran? Saudara, agak berat kalau saya cerita sesuatu tentang saya atau aku. Saya khawatir nanti jadi erastosentris atau aku sentris, atau saya jadi salah, atau jadi sombong. Tapi benar saudara, sejak saya mulai merendahkan diri, surga tujuanku satu-satunya. Aku mau hidup tidak bercacat, tidak bercela. Ini firman Tuhan tersingkap. Itu kebenaran-kebenaran tersingkap. Lebih dari ketika saya masih di dosen. Lebih dari ketika saya masih di pengajar di sekolah tinggi teologi. Hidup kita singkat, saudara. Jangan saudara belum bertobat. Matius pasal 13. Ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri. Ya. Ialah orang yang mendengar firman itu. Betul. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Benihnya bagus. Amin. Hatinya bagus. Tapi semak belukarnya ada. Artinya apa? Hatinya memang benar. Aku mau mendengar firman. Hatinya memang baik. Ya. Benihnya baik. Tapi percintaan dunia membuat dia tidak mengenal kebenaran lengkap. Ada orang-orang yang mengagumi suara kebenaran. Oh, saya mau datang ke Pak Erastus. Saya mau dengar suara kebenaran murni, keras pada saat khotbah. Tapi murni ini. Saya mau belajar. Saya mau mendengar firman-Nya. Bagus hatinya. Benihnya bagus. Tetapi percintaan dunia membuat dia tidak bertumbuh. Makanya saya memperhatikan. Setelah sekian tahun, 10 tahun ini. Ada orang-orang yang selalu mendengar suara kebenaran. Tidak banyak berubah. Tapi ada orang-orang baru yang belum lama masuk. Begitu signifikan pertumbuhannya. Kenapa bisa begini? Sikap hatinya. Dan saya juga khawatir ada orang-orang yang mungkin tidak bisa bertumbuh lagi. Tidak menghormati kebenaran firman. Tidak mengagumi kebenaran firman. Yang mengagumi aja nggak bertumbuh, apalagi tidak mengagumi. Udah selesai. Saudaraku sekalian yang kekasih. Ini kebenaran yang saudara harus terima. Jangan saudara sombong, saudara harus meratap. Kalau saudara menyadari, saudara mungkin belum lahir baru. Saudara mesti mengatakan, Tuhan, aku takut, aku belum lahir baru. Aku tidak pernah jadi rohani walaupun saya tahu saya harus rohani. Sering saya berkata aku masih duniawi, tapi dulu ngomong begini, sekarang masih ngomong gini. Jangan-jangan di ruang ICU mau mati masih berkata aku masih duniawi. Salah nggak?
Ya saya masih duniawi Pak. Kapan tuh rohani? Ya proses. Kapan dia bertumbuh? Saudara, saya tidak memaksa saudara untuk berubah. Tetapi saudara harus punya kesadaran sendiri. Jangankan saya, Tuhan pun tidak memaksa kita. Dan firman ini tidak bermaksud untuk maksud tertentu. Tidak ada niat tertentu di balik firman ini. Niatnya hanya satu. Saudara diselamatkan. Kalau suatu hari saya ketemu Tuhan, saya akan mengatakan bahwa saya telah menyelesaikan tugas saya dan menyampaikan firman saya dengan semurni-murninya.